Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan SSK dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, hak merdeka. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, hak merdeka. Coba dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam laporan polisi daripada pelapor ini, ada nggak pasal pemerasan yang ditujukan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor kepada Isa Jega. Isa Jega menantang sumpah pocong Sandi Purnamasari ya terkait dengan tuduhan pemerasan. Kisah drama perseteruan panas antara Adrena Isa Zega dengan pengusaha skincare Sandi Purnamasari kini telah resmi memasuki babak baru. Pasalnya, dalam sidang lanjutan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Jawa Timur pada tanggal 30 April 2025 kemarin, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Isa Zega dengan pidana 5 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pemerasan terhadap Sandi Purnamasari. Menyatakan terdakwa Adrena Isa Zega terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrena Isa Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, hak merdeka. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun kepada Isa Zega tentu membuat gempar masyarakat, khususnya terkait tuntutan JPU yang menyebut Isa Zega terbukti melakukan pemerasan terhadap Sandi Purnamasari. Pasalnya, hal ini disebut menyimpang dari BAP awal, di mana Sandi Purnamasari sejatinya melaporkan Isa Zega terkait dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Isa Zega menyikapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula langkah mereka ke depannya? Ya, pertama, itu memang haknya jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Karena sesuai dengan hukum acara, jaksa penuntut umum itu harus menuntut. Kalau dia tidak menuntut, bukan jaksa penuntut umum namanya, tapi jaksa pembela umum gitu loh. Nah, makanya dikategorikan dia sebagai penuntut umum karena tugas dia menuntut gitu loh. Maka dari itu, karena memang dia telah menuntut Isa Jega dengan pasal katanya itu 27B ya, tentu kita akan melakukan pledoi di minggu depan. Karena menurut kita ya tuntutan daripada jaksa penuntut umum itu adalah tuntutan yang ngawur, ngaco dan tidak masuk akal gitu loh. Coba dibuktikan oleh saudara jaksa penuntut umum di dalam laporan polisi daripada pelapor ini, ada nggak pasal pemerasan yang ditujukan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor kepada Isa Jega. Tidak ada gitu loh. Mana mungkin kita melaporkan penipuan terus tiba-tiba kita dituduh pembunuhan, kan nggak nyambung dan ngawur gitu loh. Itu netizen, aku bingung karena pada saat kesaksian mengenai katanya ada pemerasan, nggak ada kesaksian tentang pemerasan, nggak ada. Tiba-tiba ada pasal yang masuk yang dituntut itu pasal pemerasan, sedangkan di dalam LP itu pencemaran nama baik, hilang pasal pencemaran nama baiknya yang dalam tuntutan katanya ya. Ya sudahlah Bapak Hakim yang terhormat, yang mulia, semoga benar-benar amanah dalam memutus keadilan untuk Isa Zega. Saya yakin banget Bapak Hakim yang mulia di Kepanjen ini adil ya, mudah-mudahan. Apalagi kan Bapak instansi di kehakiman ini sedang ramai ya diperbincangkan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bapak Hakim di Kepanjen ini benar-benar tegak lurus dan melihat sesuai bukti dan fakta persidangan. Ini adalah tuduhan yang sangat serius sekali ya. Kenapa pasalnya itu pencemaran nama baik
yang tidak ada pasal pemerasan di dalam LP-nya sekarang dituduh pemerasan. Ini merupakan suatu penghancuran nama baik terhadap Isa Jega ya, yang menurut saya ini tidak berdasar dan tidak relevan dituduhkan kepada Isa Jega, karena kita sudah semua periksa saksi-saksinya, tidak ada satupun yang menunjukkan Isa Jega pernah meminta uang dan menerima uang dari pelapor ini. Menariknya, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum nampak disayangkan oleh pihak Shandy Purnamasari. Pasalnya, mereka merasa tuntutan terhadap Isa Zega sangatlah ringan dan tak sebanding dengan kejahatan yang diduga telah dilakukan Isa Zega terhadap Shandy. Khususnya terkait video unggahan Isa Zega yang diduga berisi ucapan tidak elok terhadap buah hati Shandy. Salah satu pihak yang ikut merasa kecewa adalah selebgram Yoloine. Lewat unggahan media sosialnya, Yoloine pun menuangkan kekecewaannya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Udah bikin seorang ibu hamil stres hingga pendarahan, waktu kelahiran bayi terpaksa lebih cepat dari HPL, sekarang cuma dituntut 5 tahun dan denda 10 juta? Seremeh itukah penderitaan psikis dan fisik yang dialami oleh Mbak Shandy? Tulis Yoloine. Saya menderita kerugian material dan imaterial, pengancaman, pencemaran nama baik saya, pemfitnahan, merusak harkat dan martabat keluarga saya, menghina anak saya, menderita psikis yang dimana saat itu saya sedang hamil. Saudara Isa menyumpahin anak saya cacat, sehingga sebagai ibu hamil saya pikiran tentunya membuat saya stres sampai saya pendarahan sampai 3 kali. Karena kebetulan anak saya laki-laki saya tunggu setiap hari. Saya takut sekali ketika saya melahirkan. Hal yang pertama saya tanyakan, normal nggak? Tangannya ada nggak? Kakinya ada nggak? Suruh mereka bersumpah di Al-Quran. Mereka agamanya apa? Islam. Apalagi itu ibu hamil, lagi hamil dia, suruh bersumpah anaknya, kali keluarnya, suruh dia bersumpah kalau dia berani. Menurutnya si Shandy Purnamasari itu, Isa Jega katanya ada menyumpah anaknya. Berdasarkan bukti yang kita lihat, tidak ada Isa Jega menyumpah anaknya. Kan kita berdasarkan bukti. Ya kan? Kalau dibilang dia Sound the Ship. Emang nama dia Sound the Ship. Iya kan? Terus Sound the Ship ini kok bisa jahat sekali ya gitu. Mana mungkin bisa kita laporkan seseorang pencemaran nama baik? Lain halnya kalau memang KTP dia itu namanya Sound the Ship. Kalau memang di kartu keluarga atau akte kelahiran itu nama dia Sound the Ship. Nggak bisa. Ramai banget hari ini tentang perbincangan dan buzzer-membuzzer dengan sudut pandang yang dibangun seolah-olah ada pemerasan. Padahal kan faktanya tidak ada pemerasan itu. Tapi sudut pandang yang dibangun oleh para buzzernya seperti itu. Ya sudahlah. Sekarang ini menurut saya ini adalah langkah tegas ya aparat negara tidak tergiring oleh atau tidak terpengaruh hukum itu tidak terpengaruh oleh pendapat netizen ya, tidak terpengaruh oleh memviral ya, yang adil aja berdasarkan keadilan Pancasila tegakkan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau masih tergiring oleh buzzer dunia maya, sudah capek deh. Terlepas dari tanggapan pihak Shandy, tuntutan dari JPU nampaknya benar-benar berhasil memancing amarah dari pihak Isa Zega beserta kuasa hukumnya. Apalagi ia disebut melakukan pemerasan, sedang sepanjang jalannya persidangan, dugaan pemerasan tidak pernah sekalipun terbukti kebenarannya. Kegeraman itulah yang mendorong Isa Zega untuk berani melontarkan sebuah tantangan mengejutkan kepada pihak Shandy Purnamasari.
Ya, tak tanggung-tanggung, Isa Zega mengaku siap menerima azab dari Sang Maha Pencipta bila mana terbukti mendapatkan sepeser uang dari Syandi Purnamasari. Lantas seperti apakah tantangan Isa Zega terhadap Syandi Purnamasari? Isa Zega menantang sumpah pocong Syandi Purnamasari ya terkait dengan tuduhan pemerasan. Isa Zega siap sedia kapanpun menantang Syandi Purnamasari, tolong dibuktikan sejumlah uang dari Syandi Purnamasari pernah memberikan uang kepada Isa Zega ya. Kalau Isa Zega pernah menerima uang dari Syandi Purnamasari ataupun pernah memeras Syandi Purnamasari sejumlah uang ya, Isa Zega siap kena ajab. Tapi kalau memang Isa Zega tidak pernah menerima uang dari Syandi Purnamasari, tidak pernah meminta uang kepada Syandi Purnamasari, maka ajab itu kembali kepada yang bersangkutan. Berani nggak dia? Itu aja, jadi nggak usah mereka beralibi ini, dituduh pemerasan segala macam, padahal semua saksinya nggak ada yang bisa yang membuktikan Isa Zega itu meminta uang kepada si Syandi Purnamasari. Nggak ada juga di situ Isa Zega mendapatkan uang dari Syandi Purnamasari. Tidak ada juga saksi yang menerangkan mereka mentransfer uang kepada Isa Zega terkait dengan pemerasan terhadap Syandi Purnamasari. Tidak ada itu. Oki aja menjelaskan bahwasanya tidak ada uang pemerasan kepada Isa Zega. Melalui Pitra Romadhoni Nasution, Isa Zega juga melontarkan kesiapannya untuk menjalani Sumpah Mubahalah. Seperti diketahui, Sumpah Mubahalah merupakan sumpah yang melibatkan dua pihak yang bertentangan, di mana dalam sumpah tersebut, para pihak akan mengutarakan kesiapan dilaknat Sang Maha Kuasa bila berbohong. Lantas, mungkinkah sumpah ini akan dijalankan? Serta bagaimanakah pula pihak kuasa hukum Isa Zega menyikapi hal tersebut? Isa Zega juga siap sumpah mubahalah barang siapa yang melakukan tindakan tidak terpuji ataupun tercela dalam penanganan proses hukum ini, maka dia akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi siapapun yang mencoba-coba mempengaruhi ataupun memberikan iming-iming kepada siapapun dalam penanganan hukum akan dilaknat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Isa Zega. Makanya hati-hati aja, karma itu pasti ada gitu loh. Jadi kita siap 24 jam sampaikan kepada mereka. Isa Zega siap sumpah pocong dengan mereka terkait dengan pemerasan ya, karena yang dituntut itu adalah pasal pemerasan. Isa Zega menunggu kapan waktunya dan di mana, di masjid mana, hadirkan Isa Zega, hadirkan pelapor, mereka sumpah pocong. Ada nggak Isa Zega memeras dia? Ada nggak Isa Zega meminta uang kepada dia? Ada nggak dia transfer uang kepada Isa Zega? Buktikan itu. Kalau tidak ada, maka ajab Allah kepada yang bersangkutan. Begitu juga Isa Zega. Kalau Isa Zega terbukti ada meminta uang dari si pelapor ini dan pelapor yang memberikan uang kepada dia, dia siap diajab. Dia udah siap bersumpah itu. Camkan itu, karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukan keadilan yang dibuat-buat gitu. Di sisi lain, Pitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Isa Zega juga akan membuat perhitungan hukum kepada para jaksa penuntut umum bila mana terbukti bahwa terdapat permainan hitam di balik penanganan perkara ini. Ya, pihak Isa Zega mengaku tengah menyusun rencana untuk membuat pengaduan terhadap JPU perkara ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau yang sering disebut dengan Janwas. Langkah ini terpaksa dilakukan oleh pihak Isa Zega dengan harapan Janwas bisa mengusut perkara ini dengan adil. Saya tantang kepada jaksa penuntut umum, buktikan dong kalau dia memeras itu mana uangnya, berapa nilainya. Nggak ada, di dakwaan juga nggak disebutkan, di tuntutan juga nggak disebutkan berapa dia meras gitu loh. Kalau cuma bilang apa kabar Neng, itu bukan pemerasan namanya itu. Makanya ini sangat aneh sekali ya. Makanya kita dalam waktu dekat juga akan melaporkan jaksa penuntut umum ini kepada Jamwas dan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kami menilai ini adalah tuntutan yang ngawur dan ngaco dan tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada seperti itu. Ini sudah keterlaluan ya. Tuntutan ini adalah tuntutan yang menurut saya sangat aneh sekali dan janggal. Saya minta agar Jamwas segera
mengaudit tim jaksa penuntut umum yang mengadili perkara Isa Jega ini ya, dan komisi kejaksaan juga agar mengaudit perkara ini, karena ini sangat aneh sekali dan ini nggak bisa kita tolerir ya. Kalau memang yang dilaporkan oleh pelapor ini adalah pasal 27A pencemaran nama baik, ya buktikan aja pencemaran nama baiknya. Masa kita melaporkan contohnya penipuan terus kita menuduh terus dituduh pembunuhan, kan nggak nyambung. Kan saya pelapor, saya harus buktikan dong saya ditipu contohnya gitu. Masa saya membuktikan dia membunuh saya? Kan itu nggak masuk akal gitu loh. Maka dari itu ini suatu hal yang tidak konsisten antara apa yang dilaporkan dengan apa yang dituntut. Ya kita juga udah paham ya bahwa keadilan di Republik ini bisa diukur dengan meteran, untuk yang paham-paham aja. Tapi ya semoga lah masih adalah penegak hukum di Indonesia ini yang punya hati nurani, yang punya keputusan untuk bahwa pertanggungjawaban keputusan dalam hidupnya ya, bahwa pertanggungjawaban mengadili manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Selamat malam. Masyarakat juga tahu gitu loh, bahwasanya pasal yang dilaporkan oleh pelapor itu hanyalah pasal 27A Undang-Undang ITE. Artinya di situ dijelaskan apa yang dilaporkan. Saya melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik karena menyerang kehormatan saya. Di situ sudah tertuang semua jelasnya dalam berkas perkara setebal ini. Saya punya berkas itu, bukti-bukti itu. Nggak ada di situ disebutkan di situ pasal pemerasan 27B. Nggak ada. Pertanyaannya adalah bukti-bukti yang diajukan dalam berkas perkara di persidangan itu juga nggak ada di situ bukti masalah uang, masalah barang yang memiliki nilai ekonomis ataupun masalah apa namanya itu permintaan uang. Tidak ada itu. Yang namanya pemerasan itu kan ada permintaan uang, sejumlah uang, ada aliran dana, berapa kerugian dia, ini nggak ada. Makanya saya post itu biar masyarakat tahu, jangan ada penggiringan opini yang tidak benar. Kalau memang Isa Jega bersalah, hukum dia sesuai dengan bukti yang ada. Jangan dia dinyatakan bersalah tapi tidak ada buktinya. Ini yang harus saya lawan gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Anda mengadili sesuka-suka Anda, itu namanya tirani. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.